Halo Semeton, kembali lagi di channel Gianyar Story. Kemah tanpa izin penghuni berujung mencekam. Kisah ini dialami oleh pemuda yang bekerja di suatu toko Denpasar, tepatnya di tahun 2018. Awal kisahnya dimulai ketika beberapa orang yang bekerja di toko tersebut merencanakan untuk liburan dengan menghabiskan waktu dengan berkemah. Tempat kemah pun dipilih di salah satu tebing yang di pesisir pantai yang ada di salah satu wilayah di Bali. Persiapan pun sudah mulai matang. Dari logistik, dari bekal, ataupun dari beberapa peralatan kemah sudah disiapkan. Sampai akhirnya tibalah di hari tersebut. Rencana tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Awal keberangkatan, beberapa teman-teman yang bergabung di perkumpulan ini mulai ada salah paham dan salah komunikasi. Dari yang dimana salah satu temannya tidak setuju dengan tempat kemah yang dipilih oleh kelompok tersebut. Sedangkan orang yang tidak setuju itu bertanggung jawab untuk logistik saat itu. Tanpa berpikir panjang, dengan orang yang memang konteksnya saat itu masih emosi, teman-temannya berangkat untuk meninggalkan kedua orang yang tidak setuju itu. Sampailah teman-teman tersebut di tebing pantai di salah satu wilayah di Bali. Perjalanan pun dimulai. Dari pertama masuk, ketemu orang yang bertanggung jawab di sana, sekelompok pemuda ini tidak berizin bahwa dia akan melakukan kemah. Hanya saja dia bilang kalau dia saat itu untuk pergi liburan ke sana. Turunlah ke tempat tebing yang dituju tersebut. Di perjalanan turun, mulai petanda lagi, di mana salah satu pacar dari pemuda yang terlibat di kelompok ini menginjak akar sampai terperosok, hampir saja jatuh ke tebing. Sampai-sampai pacarnya tersebut tidak sadarkan diri. Singkat waktu, beberapa lama kemudian, pacarnya kembali sadar setelah mendapatkan pertolongan dari teman-temannya. Perkemahan pun berlangsung kembali. Sampai kedua orang temannya yang tadi tidak setuju kemah itu tiba untuk membawa logistik. Karena melihat pertanggungjawaban untuk proses acara liburan itu. Suasana pun berlangsung seperti biasanya, seperti orang-orang pada umumnya melakukan kemah. Mendirikan tenda di tempat-tempat yang memang tersedia saat itu, kalau kita lihat tempatnya itu sangat bagus dan sangat luas, dan sangat banyak tempat untuk mendirikan tenda. Tenda pun berdiri, tanpa ada firasat buruk apapun yang dirasakan oleh sekelompok pemuda itu. Waktu berjalan, 7 malam sudah tiba. Sekelompok pemuda itu mulai yang namanya kemah menjalankan aktivitas happy-happy. Dari yang namanya menghidupkan api unggun, bakar-bakaran, dan bernyanyi ceria. Tanpa sadar kalau tempat itu adalah tempat yang memang ada penghuninya. Larut berjalan, malam pun tiba. Teman-teman dan sekelompok pemuda itu memutuskan untuk masuk tenda. Ketika masuk tenda, tidak ada firasat buruk. Mereka pun tidur layaknya orang berkemah. Ketika tidur, ada beberapa pemuda dari kelompok itu mendengar banyak sekali suara deburan ombak yang sampai ada di ujung tenda mereka. Padahal, kalau dilihat ketika sorenya,
Jarak tebing dan pantai sangatlah jauh. Pemuda-pemuda yang ada di dalam tenda itu pun tidak yang namanya merasakan keanehan. Masih dengan firasat baiknya kalau ombak itu hanya efek dari air laut yang pasang. Sampai satu ketika pagi pun datang. Sekelompok pemuda itu bangun dan mulai menanyakan satu sama lain, apakah kamu mendengar demburan ombak? Dan ada beberapa pemuda yang dari kelompok itu melihat tak ada bekas ombak yang ada dari tenda mereka. Sampai akhirnya, karena waktu masih pagi, sekelompok pemuda pun masih melanjutkan aktivitas di tempat itu. Aktivitas yang dilakukan yaitu adalah menyalakan api untuk membuat yang namanya secangkir kopi. Tetapi tidak di tempat itu, melainkan mencari tempat yang agak di pinggir pantai, yang ada di bawah pohon pandan. Akhirnya, api nyala dan berjalan langsung, dan waktu untuk selesai kemah pun selesai. Sekelompok pemuda tersebut memutuskan untuk kembali ke tempat masing-masing, tanpa ada firasat buruk apapun. Tetapi, kita kembali lagi lihat, dan ingat, kalau tadi awal keberangkatan mereka, ada pacar dari si pemuda itu mengalami terprosok sampai ke jurang atau di bibir tebing karena menginjak akar. Dan sialnya lagi, pacarnya inilah yang diikuti oleh penghuni tempat itu sampai ke kosan atau ke tempat tinggalnya. Nah, ketika sampai di tempat tinggalnya, ketika memutuskan untuk istirahat, pacar dari pemuda ini atau si cewek ini mulai menunjukkan lagak-lagak aneh. Sering bengong, sering yang namanya ngigau, sering juga kebayang-kebayang dengan aktivitas yang dia lakukan di tempat itu. Sampai klimaksnya, si cewek ini menceritakan detail apa aja yang ada di tempat kemah tadi yang mereka lakukan di sana. Cerita detailnya agak lain dari apa yang mereka lihat dengan kasat mata. Di mana si cewek ini ketika di kos menceritakan ke pacarnya kalau tempat kemah tadi itu adalah taman dan istananya para penghuni di sana. Satu, tempat mereka kemah atau mendirikan tenda itu sangat salah karena tempat itu adalah tamannya dari istana itu. Sehingga mereka merasa terganggu dengan adanya tempat itu. Karena kalau dilihat dengan nyatanya, tempat itu tidak diekspos atau tidak ada dan tak dijamah oleh orang-orang. Dan kelompok pemuda ini adalah orang yang pertama melakukan kemah di sana. Si cewek pun mulai menerangkan dengan ngigaunya dia. Atau kalau kita telaah lagi, yang ngomong si tubuh cewek ini adalah penghuni di sana. Si cewek menceritakan kalau ketika sekelompok pemuda ini menghidupkan api unggun, salah satu tempat istana penghuni di sana ikut terbakar. Sehingga penghuni tersebut merasa terganggu, merasa tempatnya ada yang mengusik. Si cewek ini pun terus diikuti dan terus dihantui sepanjang tahun. Sampai pacar si cewek ini kesana kemari untuk mencari orang membantu untuk menyembuhkan si cewek ini. Termasuk sampai ke orang pintar. Di orang pintar pun, pasangan si cewek ini mendapatkan jalan terang. Kalau nyatanya, si cewek ini adalah orang yang sangat disenangi oleh penghuni di sana. Penghuni di sana sangat nyaman sama si cewek ini, sampai dia ingin mengikuti untuk menyatakan kalau tempat kemah tadi itu tidak boleh sembarang orang untuk di sana. Akhirnya, si cewek ini
disembuhkan, dan terus diobati dengan upacara-upacara Bali dari ngelukat ataupun mengembalikan orang-orang yang mengikuti atau penghuni yang mengikuti dari tempat itu. Dari cerita ini, kita bisa simpulkan, kita boleh saja untuk melakukan liburan. Kita boleh saja untuk berkemah di suatu tempat. Hanya saja, kita di Bali sangat percaya dengan adanya dua alam. Alam secara skala, yaitu alam kita, ataupun alam secara niskala, yaitu alam gaib yang penghuninya adalah orang-orang yang berkuasa kala malam itu. Ada baiknya semeton yang suka berkemah ataupun berkreasi ataupun melakukan aktivitas di tempat tersebut. Salam Rahayu dan terima kasih sudah mendengar dan menonton video ini sampai habis.